Gue pernah dihipnotis sampai ke Bandung, guys. Orang nggak pernah tahu, history gue sebelumnya itu lebih parah daripada itu. Di Bandung itu gue udah nggak tersisa apapun selain baju yang gue pakai saat itu. Halo, what's up? Welcome, selamat datang di channel Markas Aib. Yang baru masuk jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan komen. Hari ini gue kedatangan bintang tamu nih dari Cumi Bakar ya. Monster Cumi Bakar. Monster Cumi Bakar ya, gila nih. Temen lama nih, berapa lama kita gak ketemu? Baru berapa bulan kayaknya ya, Berapa guys. bulan ya? Kayaknya udah bertahun-tahun loh. Udah bertahun-tahun, Udah pergantian tahun tepatnya. Pergantian tahun. Iya bener, jatuhnya 1 tahun loh kita Iya, gak ketemu 1 tahun, lama banget kan. Iya. Terus gimana kabarnya sekarang? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terus gue dengar lu udah buka berapa cabang? 9 cabang. Total Monster Cumi Bakar saat ini sudah ada 9 cabang di area Depok dan Bogor. Gila, Untuk saat ini ya. Tadi enggak, gue gini loh, lu 9 cabang dalam kurun waktu berapa? Pas sampai setahun ya? Enggak, bahkan kalau untuk cabang pertama sampai detik ini baru under 5 bulan. Tapi kalau untuk cabang itu sendiri under gue proses itu 2 bulanan dari sekarang. Dari kemarin. Dari kemarin. Gila loh, gue tuh sempat kaget. Jadi awal gini, gue di Bandung tuh posisi. Gue lihat lo itu baru buka 1 cabang dan lu pernah promosin ke gue tuh. Rak, datang dong, iya, mampir-mampir ya. Iya, mampir-mampir ya ke Depok outletnya. Terus gue pikir, oh gue lagi di Bandung, gak bisa. Tapi beberapa lama kemudian, beberapa bulan itu gue lihat rame loh di snapgramnya, antri panjang loh. Alhamdulillah dari 9 cabang ini semuanya rame full, semuanya rame merata ya. Mau di daerah manapun, mau di lokasi seperti apapun, mau konsep apapun, semuanya rame cabang kita semua. Gitu. Gila, itu saking ramenya sampai orang itu mau beli desek-desekan ya. Iya, bahkan ada 1 cabang. Itu sebelum COVID ya. Saat ini COVID pun kita masih dalam keadaan stabil, guys. Jadi bahkan dalam salah satu cabang kita ada 1 daerah itu mengatakan 1 daerah itu macet, bahkan kayak rame segala macem. Itu karena Monster Cumi Bakar, tepatnya di daerah Cagar Alam. Bahkan kita sempat dilaporin, guys, katanya usaha kita lah ya, biasalah ya, namanya orang udah mulai laporin karena keramaian itu, kita menyebabkan keramaian di salah satu wilayah tersebut gitu. Jadi mungkin Terus kenapa kalau menyebabkan keramaian? ya biasalah ya, netizen nih sudah mulai ada perhangatan guncang-ganjing gitulah gitu. Kenapa kalau keramaian? Kemarin ada maling ayam di depan rame-rame biasa aja. Nah, bukan begitu, Harusnya kan kita lagi usaha, harusnya disupport ya dengan lingkungan sekitar, bukan untuk malah jadi dipermasalahkan gitu. Iya, ngapain sih permasalahan hal-hal yang kecil? Kalau namanya usaha rame ya bagus. Kalau sepi ya lu usaha di kuburan lah. Gimana? Nah, terus lu ada kendala nggak sama usaha ini? Alhamdulillah sih, sebenarnya kendala itu nggak ada, cuman mungkin rintangan kali ya. Apa tuh rintangan? Karena kalau kita mau rintangan. rintangan. Ninja tahu dia rintangan. Betul. Karena semakin kita mau meninggi, pasti rintangan pun akan semakin kencang dong. Nah itu sih mungkin lebih tepatnya rintangan. Tapi kalau untuk kendala sendiri, alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Oke, itu kayak gimana tuh rintangannya? Coba sebutin kayak rintangannya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian semua nih ada yang mau buka usaha, mau mulai usaha, rintangan-rintangan kayak gimana sih yang lo harus hadapin di dunia wirausaha sekarang gitu? Oke, jadi sebenarnya gini, bisnis atau usaha itu konsepnya 11-12 sama aja, cuman yang berbeda adalah produknya. Nah, terkadang pembisnis pemula itu cuman hanya memikirkan untung dan rugi aja, tapi dia mengesampingkan namanya resiko. Sedangkan namanya usaha atau bisnis, resiko itu pasti ada. Mungkin salah satunya kayak lagi COVID kayak begini nih, banyak banget pengusaha ataupun usaha-usaha yang gulung tikar, bahkan yang ya trouble lah. Tapi alhamdulillah Monster Cumi Bakar dalam keadaan COVID seperti ini pun masih stabil aja. Bahkan gue sempat bikin beberapa cabang loh dalam keadaan COVID ini. Berarti kan
Enggak, tapi lu sempat drop dulu kan, kalau nggak salah lu tutup dulu dong waktu COVID itu. Oh, oke. Gue memang dalam 9 cabang itu gue ada beberapa milik pribadi, ada beberapa memang milik mitra. Jadi gue emang open franchise. Nah, dan memang di saat awal-awal karena gue diedukasi dengan informasi masih simpang siur saat itu, yang PSBB dan lockdown dan semacamnya, gue sempat tutup memang punya gue pribadi itu selama 3 minggu. Dan itu sekarang udah open lagi dan memang sudah stabil lagi semua cabang itu gitu. Itu gimana lo karyawan di sana? Sebenarnya sedih banget ya karena impact-nya adalah ke karyawan kan, karena otomatis karyawan tidak ada jadi penghasilan. Cuman di saat itu sisi lain bukan hanya pure alasan gue karena lockdown sih, cuman emang ada masalah manajemen pribadi yang kasarnya gue harus tutup itu sementara gitu. Nah, yang gue dengar nih, ini gue kenal udah lama nih lah. Waktu kita tuh ketemu di bar ya kan, di sebuah bar di yang tempat kerja gue lah ya, tempat kerja lama gue ya, di Kemang. Terus lo tuh bareng sama pasangan lo tuh. Temen itu baru temen itu kalau nggak salah itu. Nah itu lu tuh buka usaha bareng dia itu kalau. Gue klarifikasi nih ya. Jadi gue mengklarifikasi bahwa Monster Cumi Bakar itu gue tidak join dengan siapapun secara mulai modal ataupun apapun itu bentuknya. Tapi mungkin di saat itu karena gue punya hubungan, gue disupport kali ya jatuhnya. Gue disupport tapi bukan join bareng. Karena memang untuk secara finansial, modal semua itu memang uang pribadi gue. Bahkan legalitas data semua itu punya gue pribadi. Jadi gue tekankan itu gue tidak join dengan siapapun. Karena menurut gue kalau join itu ada yang namanya nanam saham atau ada persentase modal atau apa gitu. Tapi itu tidak. Mungkin di saat itu gue disupport mungkin sama salah satu. Disupport apa lo ke ini ya? Ke apa tuh? Tempelan. Waduh, tempelan apa Pak? itu perbedaannya tipis. Tempelan stiker Monster Cumi Bakar tepatnya kayak di mobil gue tuh. Tapi ganteng loh cowoknya lo. Ganteng loh. Ganteng kalau dari jauh ya, ganteng. Iya, dari jauh. Dari jauhnya tapi, jauh gimana? Kalau lu tahu ya, kalau lu tahu nih gue samperin dia. Astri apa kabar? Iya. Ada temennya ya. Ngeliatin gue udah kayak ngeliatin lu tau nggak daging segar gitu kan, mau diterekam gue semen nyapa lo Astri minum bareng. Kita tuh gimana ya, kita sama gue waiter, lu tamu, kita masih minum bareng ya. Dia ngeliatin gue udah kayak ngeliatin daging segar loh. Daging segar kita skip lah ya untuk itu ya. Daging segar itu Daging segar itu. Nah terus sekarang itu orang kemana? Lo tahu kelanjutan itu orang? Itu orang kemana gue nggak tahu ya, karena sampai saat ini gue sudah menutup akses itu semua ya. Jadi nggak mau tahu tentang dia? Nggak mau tahu. Cuman yang sedengar gue sih dia tetap buka usaha seperti gue, karena memang sebelumnya dia sempat izin untuk tetap buka usaha itu. Kata gue silakan, karena bagi gue rezeki itu sudah masing-masing. Cuman yang di sini gue tekankan adalah yang jualan cumi, apalagi cumi bakar itu banyak. Kompetitor gue pun di luar sana banyak. Cuman yang gue tekankan adalah konsep dan perhitungan itu yang menurut gue itu sama kayak gue gitu. Jadi gue sih it's okay orang mau jualan sama kayak gue nggak ada masalah. Cuman hanya konsep dan hitungan gue yang gue rasa itu sama gitu sih. Jadi gue anggap itu followers gue lah ya. Izin nggak? Sebelumnya izin nggak? Izinnya cuma mau buka usaha. Sama, cuman gue nggak tahu dan gue juga sebenarnya nggak mau tahu, cuman info-info itu ada aja dapat dari gue karena konsep dan hitungannya sama gitu sih. Tapi nggak ini sih ya, nggak. Sekarang gini, lo mau oke lah, lo udah putus dari pasangan lo gitu. Seenggaknya kalau soal bisnis is bisnis, hubungan. Gitu. Bahkan gini, gue mau klarifikasi juga nih guys. Jadi setiap mitra gue semuanya gue ada kontrak. Poin-poinnya sangat jelas. Bahkan ada salah satu mitra gue yang dia guide untuk join bareng dia dengan buka konsep sama. Sedangkan mitra gue lupa akan kontrak itu. Jadi kemarin gue sempat datangkan ke klien gue bahwasannya, oh it's okay, nggak jadi masalah kalau misalkan dia mau buka dengan
teman gue itu, akan tetapi untuk kerjasama sama gue sebagai mitra, bahkan atribut Monster Cumi Bakar harus diturunkan dan gue harus tegas dalam arti gue harus memutuskan secara kerjasama untuk sesama mitra, gitu. Karena bisnis is bisnis. Bisnis. Yes, sedangkan gue menjalin semua dengan mitra gue itu secara kekeluargaan. Kita punya grup, kita di situ sharing apapun kendalanya dari hal terkecil sampai hal terbesar. Bahkan sampai ada salah satu cabang gue, khususnya Bang Bogor, kemarin sempat ada mengalami penipuan mengatasnamakan usaha ya. Ada aja sih lu ya? Iya. Usaha? Sumpah, makanya orang itu Penipuan, Betul. apalagi kemarin tuh mobil ya? iya kebobolan juga, Kebobolan. segala macam. Makanya kalau usaha itu harus mentalnya juga dibangun guys, Iya. harus dibangun karena kalau nggak siap-siap mental juga ya gitulah. Enggak, itu apa namanya, kayak ada aja gitu, lo mau buka lagi naik-naiknya ketika lagi di atasnya ada aja gitu ya. Karena menurut gue kalau semakin kita di atas pasti semakin kenceng juga lah rintangannya itu, gitu. Terus gue dengar-dengar lu mau nikah tuh, nggak jadi tuh. Nikah. Iya, gue batal nikah guys. Mungkin untuk para WO atau vendor-vendor lain yang uang-uang gue masih di skip, gue beneran batal nikah. Karena cuma senyum-senyum lo ya kan, nggak batal nikah langsung lirik ya, senyum-senyum ya kan. Gokil ya. Iya, gue batal nikah. Banyak loh laki-laki langsung lirik-lirik gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya, gue batal nikah. Harusnya kemarin 5 April. Oi. Mungkin karena si corona ini, jadi mungkin salah satu alasan gue untuk di cancel, ditunda sih awalnya, cuman saat ini di cancel tepatnya gitu. Udah kenapa tuh? Ada masalah apa? Dari dianya ada orang ketiga atau gimana? Gue nggak bisa bicara itu, intinya satu belum berjodoh, yang kedua segala sesuatu yang niatnya baik akan menghasilkan yang baik juga. Kalau misalkan niatnya kurang baik, bullshit. Kalau bilang aku belum berjodoh, ya lu sayang-sayangan dari awal ya, lu masa? iya gitulah ya, karena ya itu bergantung dari niat sih. Tapi gue salut tuh sama dia nih kalau ada teman dia dulu sering cerita sama gue, iya lah banyak teman gue tuh manfaatin gue doang. Waduh. Gue inget banget cerita dia tuh dulu di bar lagi minum lagi Mabora Mabora, ya. sambil nangis Iya. gila ya semua cowok. iya serius dulu pernah cerita gini. Habis itu tapi dia orangnya tidak pernah mendam. Nah itu yang gue salah dari dia tuh nggak pernah dendam, tetap kayak enjoy, tetap kontak-kontakan walaupun dimanfaatin sama temennya atau mantannya. Dan gue berhubungan baik loh sama mantan gue. Itu dia. Mungkin beberapa mantan yang masih WA gue kemarin. Bro, masih percayaan? Kenapa? Masih WA nomor? Masih. Kalau mantan, kalau memang baik ya kita berhubungan baik dong. Gitu. Masih berhubungan, nggak apa tuh namanya? Masih kotak-kotakan apa mau ada udang di balik batu ya? Wah itu gue nggak tahu sih. Cuman yang jelas kalau gue. Yang udah sih ya, cowok lagi mantan mau deketin antara dua sih, antara nyaman mau ada yang si sayang atau ngelihat mantan, wah udah sukses nih gue mau deketin lagi deh. Gitu. Padahal. Korek. Gimana nih? Abis itu ada apa planning lo selanjutnya? Oke, planning gue sebenarnya sekarang ini gue lagi close franchise dulu. Karena memang gue lagi mau benerin manajemen gue. Gue insya Allah sudah ada officialnya, sudah ada mini office lah ya. Itu di Depok tepatnya. Yes. Nanti gue share, mungkin bisa cek juga di Instagram kita. Terus yang kedua memang planning abis lebaran ini gue banyak banget PR. Karena gue akan bikin sistem dan regulasi baru untuk para mitra gue dan calon klien gue gitu. Jadi memang nextnya gue bukan mengibarkan cuman hanya area Depok aja, tapi sudah mungkin Jabodetabek atau mungkin bisa untuk nasional. Oke, di Depok udah dihantam semua loh. Iya, bahkan Depok ini gue rasa udah full ya, gitu. Selain punya gue dan kompetitor ya. Karena bagi gue bisnis itu harus kita menghitungkan radiusnya juga gitu. Untuk tetap eksistensi. Jadi kita tuh bisnis tuh bukan musiman aja. Nah, kenapa gitu. sih lu awal lu mikir gue mau usaha cumi nih? Itu apa sih terbesit dari pikiran lo? Oke, cumi. Gue sebelumnya orang lain tuh belum tahu background gue banget. Orang tahu gue saat ini dengan cumi ini tuh baru gitu. Apalagi beberapa orang
eksternal yang baru kenal gue, tapi beberapa orang yang kenal gue sudah paham betul kalau memang gue ini backgroundnya usaha atau bisnis gitu. Dalam dunia franchise sendiri pun gue sudah pernah bergelut tapi di dunia minuman gitu, bukan di makanan ya. Tapi kalau makanan memang baru saat ini, tapi kalau minuman gue sudah pernah di saat itu. Kenapa? Alkohol, non-alkohol tuh. Non-alkohol dong. Non-alkohol, Kalau alkohol jangan disebut yang disebut ya. Oke. Gitu. Nah, jadi memang sebenarnya konsep itu 11-12 sih konsep franchise itu. Cuman ya yang beda itu produknya. Makanya kita sampai detik ini kita masih tetap belajar untuk bagaimana sistem itu terhadap mitra pun akan semakin fleksibel gitu. Tuh, jadi kalau lo di daerah Depok, lo ketemu Monster Cumi Bakar nih, owner nih sebelah gue. Nih menurut gue orang yang gokil juga, orang gila juga sih. Gue nggak tahu kenapa dari awal kenal dia tuh emang orangnya berani terjun gitu loh. Maksudnya berani untuk memulai usaha gitu, gokil nih orang. Harus berani dong. Berani cewek ya. Cewek. Harus gentle. Gentle ya. Gitu. Pantesan cowok takut ya. Bukan main. Cowok cewek sih. Gue maco. Nah, terus ini gue tahu lo juga, lo tuh nggak berhijab. Nah, ini mau berhijab nih. Jadi gue belum istiqomah guys. Gue masih belajar. Gue masih belajar. Gue lebih menghargai orang-orang yang begini ya. Mungkin abis ini banyak orang yang kepo di Instagram gue @astrirahma19. Oke. Itu feeds gue masih terkadang ya agak terbuka dan semacamnya. Jadi gue masih belajar sih kalau untuk berpenampilan. Sorry, gue lebih respect ya. Jujur aja gue lebih respect sama yang begini ya. Lo pakai hijab di depan dibandingkan kalau dia ke dunia malam tetap sama, minum walaupun katanya dia sekarang udah berhenti ya. Iya, gue udah berhenti sekarang. Gue agak sedikitnya percaya bulan puasa sih. Iya. Gue juga nggak bilang gitu, gue bulan puasa mau berhenti dulu, tapi nggak tahu deh pasti bulan puasa kayak gimana. Enggak, tapi dia tahu tempatnya gitu loh. Ketika lo pakai hijab di depan di dalam ruangan, contohnya di klub malam, tetap dia lepas hijabnya. Ada beberapa tamu yang dulu pernah gue dapat di luar pakai hijab, di dalam pakai hijab. Ngordernya ngordernya sorry sebut minumannya ya. Singlet, vodka, pakai hijab. Karena bagi gue itu kalau minum nggak tahu tempat, bukan kitanya yang jelek, tapi hijabnya sih. Jadi kalau emang mau minum ya, kalau bagi gue pribadi ya lebih baik lepas aja dulu hijabnya gitu. Dia bilangnya, ya ini kan agama, ini kan ya hijab gue. Hidup gue, tapi di mata orang kan beda mikirnya. Iya. Jelek jadi. Betul. Karena sasarannya yang jelek itu bukan dianya, gitu. Jadi jangan pernah lihat orang dari orangnya. Sebenarnya gini, semua orang itu baik sih menurut gue ya. Iya. Pada dasarnya baik. Baik, kepribadian yang jelek. Mungkin dari beberapa faktor ya, bisa dari lingkungan, bisa dari pengalaman masalah yang dia dihadapin sih. Ya, lingkungan sih. Iya. Jadi gini. Kalau yang gue lihat ya, ini riset yang gue dapet, kayak contohnya, kayak bencong gitu, 70% itu dari lingkungan, 30% genetik. Ya, gennya. Gennya 70% lingkungan. Kalau gue laki nih, teman lo di lingkungan yang bencong, terus-terusan, secara langsung dia akan berubah. Yang kerja di salon. Iya. Awalnya tulen, laki-laki tulen, lama-lama ngondek. Gitu lah ya. Lingkungannya. Tapi balik lagi, kita bukan berarti untuk menjauhi mereka, jangan. Kan bukan berarti harus menjauhi, enggak, tapi lebih menjaga jarak aja sih. Yes. Nah, pesan gue nih, karena lingkungan nih, kalau kalian jujur ya, gue juga agak heran sih saat ini. Followers gue sih kalau secara pribadi masih sedikit lah ya. Cuman beberapa mungkin ada yang gue nggak kenal ya. Karena rata-rata yang sosmed pribadi gue yang kenal ya. Ada yang nanya di DM, Kak, gimana sih mulai bisnis itu? Kak, tipsnya dong, Kak, apalah bla bla bla, yang masih usia muda mungkin ya, atau usia dini. Bagi gue, lu kalau lu mau di circle orang-orang sukses ya, lu di lingkungan itu. Yes. Jadi kembali lagi ke lingkungan itu berpengaruh untuk kalian
Jadi kalau emang kalian mau di lingkungan baik, lo akan jadi yang baik gitu, akan menjadi orang baik. Tapi kalau misalkan lo di lingkungan yang orang tidak baik, lo akan ikut juga jadi tidak baik itu sih. Jadi kalau kalian memang mau usaha atau apa, ya kalian juga harus ada di lingkungan orang-orang sekitar seperti itu, gitu sih bagi gue. Benar, bro. Karena emang kadang-kadang orang juga berpikir halah lingkungan gak akan mungkin berpengaruh lah, secara nggak langsung, bro. Siapapun lo, kalau lo di lingkungan yang tidak baik akan ikut tidak baik. Kalau lingkungan lo baik kan masuk ke lingkungan baik juga, karena cara nggak langsung alam bawah sadar. Tuh. Gitu. Dan gimana yang lo banyak banget kejadian buruk tentang mobil lo dibobol, terus kayak itu apa udah ditangkap? Sempet kemarin kan itu gue hilang apanya sih? Hilangnya yang mobil dibobol itu pecah-pecah itu menarik loh itu. Kehilangannya itu satu buah tas berikut dengan isinya gitu. Ya sebenarnya kalau dalam hitungan kerugian sih ya mungkin berapalah gitu kan dibandingkan keselamatan gue pribadi. Karena bagi gue uang ataupun harta benda itu masih bisa kita cari ya gitu. Gue waktu kemarin itu gue sempat ngelapor ke Polres Bogor terdekat. Sebenarnya gue memang agak rancu di situ. Rancunya adalah dari konfirmasi polisi tersebut itu memang di lingkungan itu kan pinggir jalan. Di lingkungan tersebut memang sudah jarang banget. Itu rame. Mungkin dikatakan rame-rame ya, maksudnya karena akses jalan hidup gitu. Memang gue lagi gue lagi opening cabang Bogor dan gue pamit untuk buka bareng supir gue di saat itu. Dan itu di pinggir jalan. Mau akses masuk tol apa gitu, tol Bogor apa gue lupa gitu. Nah di situ bahkan polisi pun konfirmasi bahwasanya di lingkungan tersebut memang sudah jarang banget terjadi hal-hal seperti itu gitu. Dan ditelusuri memang ketika BAP ya namanya di hari itu pun ditanya gue kemana aja segala macam dan memang diduga memang ada yang ngikutin gue gitu, tapi Allahu alam ya, dan gue tidak mau. Fine, diduga telah diikutin tapi orang udah ketemu belum? Dan gue tidak melanjuti untuk proses itu. Tidak melanjutin prosesnya, kenapa? Ikhlasin aja ya? Udah ikhlas, jadi sekarang ya sudahlah, ikhlasan saja. Kenapa nggak dilanjutin? Kan karena bukan mungkin ada orang-orang lain yang bakal jadi korban nanti. Bukan itu sih, gue lebih ke pribadi gue ya. Orang nggak pernah tahu histori gue sebelumnya itu lebih parah daripada itu. Gue pernah dihipnotis sampai ke Bandung, guys. Itu. Dihipnotis sampai ke Bandung? Iya, surat polisnya pun masih ada dari Bandung. Enggak, lu dihipnotis dari mana sih? Dari Depok. Dari Depok. Terus ke Bandung kok jauh banget bisa dari Depok ke Bandung? Pokoknya singkat cerita gue sampai dihipnotis tuh sampai di Bandung. Di Bandung itu gue udah nggak tersisa apapun selain baju yang gue pakai saat itu. Dan sampai ATM gue semuanya ludes. Sisa cuma 100.000. Di apa sih, ditepok? Ya dihipnotis lah gue bisa katakan, karena gue disadarkan di saat itu ada ibu-ibu nasi padang lah ya. Dia nyadarin karena gue bengong terus kata dia gitu. Dan mungkin siapapun itu orangnya yang di Bandung yang nolongin gue saat itu, gue saya thank you banget sih karena dia membantu gue untuk salah satu menghubungi keluarga gue saat itu karena tengah malam posisinya. Itu sih, itu yang salah satu titik terdown gue dalam hidup. Gila sih. Karena gue udah gak punya apa-apa. Itu kapan tuh kejadiannya? Kapan? 2018. Umur? Gue sekarang umur 25. Sekarang 25 lu? Gue sekarang 25, berarti 23 kemarin. 25 sekarang lu? Sekarang gue 25. Badan doang, bodinya agak semok. Jadi, gue pernah 25. Ditolongnya di Bandung? Ditolongnya di Bandung, Kak. Kita panggilin ibunya yang udah nolongin. Boleh. Panggil lagi ibunya ya, ibu bagi ibu yang di sana nanti kita panggil ke sini ya. Thank you banget loh. Itu gue sih thank you banget sih karena ibunya respect banget sama gue. Enggak, tapi emang orang Bandung gue akuin ya, gue waktu itu di Bandung baik-baik. Mantan ya? Mantan di sana sih kebetulan emang. Bajingan. Saya baik ya orang. Iya, itu orang Bandung tapi serius orang Bandung baik-baik loh. Gue asli gue nyasar di Bandung, gue nggak tahu di sana ditolongin sama orang loh, baik-baik di sana orang. Orang baik-baik gue akuin. Tapi biasa tuh dari Sunda. Seatik-seatik. Iya. Seatik. Da Abdi mah juga di Bandung, di Sunda. Ayah di Sunda. Gue nggak ngerti dari luar Sunda dari Sunda.
ribet ntar gue ngomongnya. Enggak, tapi gokil sih itu di Hypnotis dari Depok. Nah makanya kemarin sih teman-teman gue sempat pada DM, pada WA, Sri gimana, keadaan lu gimana, terus orangnya udah ketangkap belum, bla bla bla. Dan gue bilang alhamdulillah enggak, maksudnya gue nggak melanjuti untuk itu. Lu prosesnya kenapa sih, kenapa nggak mau lanjutin saat apa yang enggak, karena bagi gue takutnya kan kena orang yang tidak bersalah. Orang-orang tidak saat bersalah. ini kejahatan dimanapun pasti akan terjadi kalau misalkan ada kesempatan. Nah, dan bagi gue, mungkin gue bilang di saat itu apesnya gue. Dan kembali lagi, kalau emang itu rezeki gue pasti akan kembali dong. Tapi kalau misalkan enggak ya udah berarti bukan rezeki gue. Dan ketika kita udah ikhlas, ya pasti akan digantinya sama Allah, itu aja sih. Sesimpel itu sih sebenarnya. Iya sih, bener sih. Nah ini orangnya dia lebih ke simpel sih. Karena kalau gue cerita histori gue, aduh gila, yang kemarin kehilangan gue nggak sebanding sama apa yang sudah-sudah gitu. Yang lebih parah banget. Tapi Bahkan terang-terangan. Kalau nggak ada ibu-ibu itu mungkin jadi apaan di sana? Iya sih. Dan gue untuk bangkit lagi saat itu agak susah. Karena gue ini bukan pekerja. Gue ini bisnis dan usaha. Dimana aset gue itu adalah link-link gue. Itu lo bisnis tadi dulu dong. Yes. Orang itu nggak tahu. Orang itu taunya gue sekarang. Gue punya modal buat usaha kuliner itu dari mana sebelumnya? Susah kan bisnisnya. Gue susah loh, gue bisnis juga sama. Gampang-gampang susah, naik turun kan grafiknya, dan orang itu kan taunya naiknya aja gitu. Dan apalagi Covid kayak begini, banyak yang bisnis. Nah, gue sih bersyukur banget alhamdulillah nih, keadaan semua Covid mengeluhkan, bahkan teman-teman gue bahkan yang sudah bisnisnya atau usahanya maju segala macam tuh mengeluhkan semua. Wah, iya, pasti. Tapi alhamdulillah gue jujur, gue menurun, misalkan omset gue sekian, jadi menurun sekian persentasenya. Betul menurun, tapi bagi gue itu masih stabil. Bahkan teman-teman gue terutama kaget dalam keadaan Covid ini, gue malah terus-terusan buka cabang, guys. Gila sih. Iya, itu yang gila. Mas Covid gini, enggak gitu ya, enggak gua doang, mungkin ratusan, ribuan orang di Indonesia. Nah, itu dia. Bahkan orang itu melirik usaha cumi ini tuh apa sih? Usaha receh bla bla bla. Tapi kalau gue mau share nih, guys, beberapa cabang gue semuanya alhamdulillah omset itu di atas, ya bisa katakan puluhan juta ya, bahkan ada sampai 50 juta per bulan. Mobil datang ke sini ya, datang dengan monster cumi bakar, gila nggak tuh di bawah tuh. Gue datang bisa ada monster cumi bakar. Itu salah satu strategi promosi gue, guys. Itu branding namanya. Itu baru-baru kan tuh? Baru kan tuh? Setelah dibobol. Setelah dibobol ya, berarti baru dong gitu kan. Setelah dibobol gitu kan. Terus gimana? Apa sih mimpi lo yang belum kecapai? Entah lo mau buat keluarga lo, mimpi lo yang pengen lo capai di kalau bicara mimpi ya, mimpi gue tuh setinggi-tingginya sebenarnya, karena masih banyak PR yang gue list, banyak banget. Bahkan gue nggak perlu menceritakan detailnya gue itu siapa dan gimana gue, dan gue juga nggak untuk itu. Bagi gue, kalau emang gue bermanfaat untuk gue, keluarga dan orang lain, itu udah cukup sih gitu. Jadi kalau misalkan list gue, mimpi gue apalagi segala macem, ya lo ikutin aja nanti progres gue dari sekarang nih. Kalian lihat nonton gue sampai nanti ketika lo nonton gue atau lo lihat gue lagi, gitu aja sih gitu. Jadi gue orangnya mimpi sama ekspektasi itu berbeda ya. Iya. Jadi harus dipisahkan. Benar-benar harus dipisahin. Jadi nggak bisa digabungin, nanti nggak akan jadi. Iya. Intinya hidup lo harus jujur. Itu paling benar. Karena jujur itu paling penting. Orang punya skill banyak kok. Gue bisa aja bercuap-cuap di sini. Gue ini A I U E O dari A sampai Z. Tapi bagi gue itu nggak perlu. Maksudnya biar orang menilai gue gitu. Dan satu. Terus yang kedua adalah lu kalau mau karir lo atau ke depan lo baik dan semacamnya, intinya jujur sih. Karena bagi gue itu kunci kesuksesan lo. Lo bisa dipercaya sama orang, lo bisa ditrust sama orang untuk kerjasama ataupun untuk apapun hal itu, secara pribadi ataupun secara bisnis, itu intinya jujur. Karena bagi gue dunia itu sempit. Yes, benar. Sekali lu berbohong, lu akan terus-terusan berbohong. Bahkan kalian nggak pernah tahu. Sebenarnya orang-orang lingkungan lu tuh tahu lu tuh sedang berbohong. Tapi karena kasihan sama diri lo,
Jadi orang tuh kayak yang lucu aja ngeliat lo, bahkan kasihan ngeliat lo. Jadi kuncinya lu jujur. Benar-benar. Itu aja sih. Karena emang sempit kok dunia, ntar lu ketemu-temu lagi. Betul. Kalau lu bohong di satu titik dan akan jadi habit, kebiasaan, lu bohong lagi ke dia, ketemu lagi dia. Betul. Entah dia jadi atasan atau mungkin jadi. Dan gue punya mitra, gue punya partner bisnis, gue punya kerja sama orang. Jujur, gue nggak pernah menawarkan. Semua orang itu datang. Benar. Semua orang itu datang. Bahkan gue juga kaget juga bisnis gue yang Monster Cumi ini dilirik sama banyak investor. Gue kaget banget. Karena bagi gue ya ini masih receh lah. Gue masih nerima uang recehan dari Cumi segala macam. Tapi gue alhamdulillah banyak banget orang-orang yang calling gue untuk ngajakin kerjasama, untuk untuk bikin konsep-konsep baru dan semacamnya lah. Intinya ya itu, intinya lu jujur. Ketika lu mempresentasikan segala hal sesuatu itu secara real, secara ini pasti jalannya juga akan lurus aja sih, akan gampang aja. Nah, lu di umur 25 sekarang ya? Ya, umur gue 25. Terus kapan target nikah? Gue nggak ada target saat ini, karena sebenarnya gue tuh pengen nikah muda, guys. Kok muda? Nikah muda tuh kemarin harusnya, di umur 23. Nikah muda 19 tahun lo nikah tuh harusnya tuh. Itu juga umur kayaknya. Nggak, terus? Sebenarnya kalau untuk untuk nikah ya, cuman karena gue kemarin mengalami kegagalan, terus history gue juga. Trauma nggak? Trauma sih dibilang bukan trauma ya, maksudnya gue lebih ke introspeksi diri dulu deh sekarang. Jadi masih ingin menyendiri dulu untuk iya betul, karena memang sudah ada beberapa sih yang mau masuk, cuman so laku banget banyak yang datang ya, pada mau interview ya? Mau interview, ini buka kantor baru sih. Iya, siapa sih nggak mau owner Cumi Bakar, gila loh. Enggak sih, gitu. Laki-laki. Secara pribadi sih kayak gitu, cuman gue lagi mau enjoy dulu dan mau fokus dulu sih, gitu. Karena kan gue saat ini masih semua apa sendiri nih, mulai dari 25 harus nikah, udah tua, 25. Aduh, udah tua ya guys. 25 tua ya. Benar sih udah ngomong anak apa? Harusnya nikah lah. Ini kayak semoga dapat jodohnya yang tepat ya dan baik. Kalau datang, iya amin. Amin guys. Diundang aja. Amin. Lagi makmum. Langsung aminin semua ya. Iya, terus biar gue dateng lah ke pernikahannya. Lah kemarin gue undangan udah ini loh, udah dicetak. Sampai undangan dicetak loh? Udah beberapa udah tersebar mungkin teman-teman. Tragis. Benar. Wow, tragis. Orang tinggal hamin seminggu saat itu sih. Sayang sekali Anda ya. Untung saya belum sampai cetak undangan loh kemarin. Saya mau hampir cetak undangan loh kemarin, tapi gagal. Orang-orang tuh pasti malu kok jadi gue ya. Tidur sama yang lain tuh. Waduh. Masih mending lo tidur sama yang lain. Kampret betul. Tapi nggak apa-apa lah buat masa lalu. Tapi gini. Kalau lu baik, lu dapat jodoh yang baik. Kalau lu jahat, dapat jodoh yang jahat. Amin. Itu aja sih simpel. Cara nggak langsung ya? Yes. Iya kan? Ya udahlah. Nggak ada yang lihat lagi. Mau nanya mungkin nggak mau? Enggak sih, gue cuma mau sampein kalau misalkan teman-teman yang berminat untuk franchise atau nanya-nanya tentang info kemitraan ataupun mau nyobain terus kira-kira outletnya ada di mana aja, bisa follow di Monster Cumi Bakar _official. Di situ lengkap banget nih info-infonya. Terus kalau mau main-main tepatnya di Jalan Bakti Abri aja. Thank you yang semuanya, thank you. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like dan komen. Kalau lo mau channel ini berkembang, di komen dan di like, di subscribe. Lo siapa aja mau undang, lo bisa komen di bawah. Kalau ngomong sama gue nanti mungkin bisa orang gue undang ke sini. Oke, thank you semua, thank you, bye, see you bro semua. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.